أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نظر وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah limpahan karunia-Nya pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengejar nikmat Allah, nikmat syahadat wal afiyat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut memberikan satu kesempatan kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu hitung-hitungan amal. Semoga dengan hitung-hitungan amal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang seharusnya ditambahkan kebaikannya, mana yang seharusnya dikurangi kekurangannya, sehingga kita menjadi manusia yang selalu waspada, selamat, takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai saat ini kita masih mengenal Islam. Sebagai khotib di mimbar Jumat ini, lalu saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan hadirin sidang Jumat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah menginjak kepada bulan Sya'ban. Kita tahu di setiap bulan di dalam ajaran Islam itu punya maziyah, punya satu kelebihan, punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu, yang mana kita sebagai umat Islam mengetahui di mana peristiwa-peristiwa itu merupakan satu pelajaran bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita, untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas takwa kita, sehingga kita tahu bahwa hidup di muka bumi ini adalah merupakan satu persiapan untuk mencapai kehidupan yang awali nanti, yang akan mendapatkan hisab apa semua yang kita lakukan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tahu diri, menjadi manusia-manusia yang selalu mempersiapkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal yang ada pada dirimu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Itu pelajaran yang kita dapati di setiap bulan di dalam ajaran Islam. Kalau kita lihat di bulan Rajab, di situ ada satu peristiwa yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian ke sebuah pernikahan Masjidil Aqsa, itu namanya Isra wal Mi'raj. Rasulullah diperjalankan oleh Allah ke tengah haram, Isra itu ada yang diperjalankan, Mi'raj naik ke langit. Dan dengan Masjidil Haram
peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Yang kedua, terjadi satu peristiwa pula di bulan Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban. Sya'ban adalah peristiwa berpindahnya al-qiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka di dalam ayat yang saya bacakan tadi, "Fadnara taqalluba wajhika fis sama'." Allah telah melihat engkau wahai Muhammad dalam kondisi gelisah, mukamu dalam kondisi sedih. Kenapa engkau mengadu kepadaku, engkau menghadapkan wajahmu ke langit? Semata-mata hanya minta diberikan kiblat yang menyebabkan ketenangan diri. Kami telah melihat betapa goncangnya hati. Kamu berharap keras untuk supaya Allah berikan kamu kiblat yang tetap di hati. Kenapa? Karena selama 17 bulan umat Islam itu kiblat yang pertamanya adalah ke Baitul Maqdis di Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu. Ya karena kita tahu sejarah Islam itu yang pertama agama yang dipimpin oleh agama Islam, betul. Tapi sejarah umat manusia itu Bani Israel lebih mendominasi. Di situ ada sejarah-sejarah yang membuat kita tiga agama bersatu dalam tempat itu. Kemudian juga umat Nasrani ada di situ. Semua awalnya tauhid. Nah, umat Islam yang belakangan ini masih berkiblat di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah terima. Maka Allah wajib bisa kamu berharap dan mendapatkan kiblat. Fala nuliyannaka qiblatan tardhaha. Kami kata Allah akan menjadikan kiblat yang kau ridho, akan kami ijabah, akan kami kembalikan apa yang kau harapkan jadi kiblat berpindah arah dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah di Masjidil Haram. Pada hari yang mana kiblatan tardhaha. Setelah kami tetapkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka tunjukkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya kita saudara itu menghadap kiblat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Di mana saja kamu berada wahai umat Islam, maka wajah kamu hadapkan ke Masjidil Haram, Ka'bah sebagai kiblat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya mereka ahli kitab itu, mereka pasti tahu bahwa keputusan berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah merupakan satu kebenaran yang Allah telah tetapkan. Karena Allah adalah pencipta alam semesta ini, Dia berhak menentukan segala sesuatu. Wa Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya Allah tidak akan lalai atas apa yang mereka lakukan. Dalam 17 bulan kiblat kita ke Baitul Maqdis, kemudian Allah pindahkan menjadi kiblat tadi Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Ini satu gambaran, bukan cuma kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah, ke kiblat kita yang ada di Masjidil Haram dan pertama kita di Masjidil Aqsa, kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai ijabah dari permintaan Rasul. Tapi kalau kecil kita pun mesti seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ayat yang kita dikatakan wala in ataita alladziina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatan. Jika kamu memberikan kepada ahli kitab itu segala argumentasi untuk supaya mereka ikut mengarahkan wajah mereka kepada Masjidil Haram, setelah mereka sudah menghadap Masjidil Aqsa, mereka tidak akan ikut kiblat sekali. Walau dari kami kiblat kamu pun tidak akan ikut kiblat mereka, karena sudah ditetapkan sebagai Ka'bah sebagai tempat kamu berkiblat. Maka waktu kita
Ikuti apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu. Jangan kamu ikuti pemimpin-pemimpin lain. Sedikit saja orang mengikuti lain. Maksudnya apa? Pesan spiritual dari ayat ini bahwa di bulan Syawal terjadinya berpindahnya anak kiblat itu adalah kita memindahkan pola pikir kita dari yang bermacam-macam arah kita fokuskan kepada Ka'bah, kepada ajaran Allah yang telah dijadikan sebagai ketentuan kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa muslim yang dimanfaatkan dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini merupakan bulan suci bagi umat Islam, maka isilah bulan-bulan ini dengan penuh kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba bagi dalam kebaikan. Apa artinya? Kebaikan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan kebaikan dengan apa yang kita katakan kebaikan. Karena kebaikan yang hakiki itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebagai umat yang betul-betul konsisten di dalam menjalankan ibadah, di dalam menuruti agamanya, sehingga kita menjadi umat yang berbahagia baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala wa yashika fis sama' fala tuwalliyanna qiblatan taraha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع